Kikers, kita jumpa lagi di channel kesayangan kita ini. Iya, kakak Kikik. Iya kan. Selalu rutin lah kita konten. Selalu fresh, lihat kan fresh. Ya, fresh. Soalnya sehat terus. Fresh. Iya enggak? Fresh tapi matanya gini, fresh. Fresh. Jadi sekian konten, sekian macam, 243. sekian ragam, bermacam-macam. Udah semua diobrolin. Tema ya. Obrolinnya udah soal di indigo, emosi indigo segala macam. apa tuh banyak ya. Untuk tema kali ini kita ngobrolin apa nih, bro? Ya enggak. Gue tadi nawarin ke Roni ngomongin lonte, mucikari, atau apalagi? Oke. Kalau lo situ arahnya gini, kita bicara soal pekerjaan apa yang paling aneh di dunia ini. Aduh, kerjaan paling aneh. Paling aneh. Kerjaan yang aneh itu cuma satu, Ron. Apa? Kerjaan yang nggak digaji, nggak ada bayarannya, itu aneh. Itu nggak aneh, itu volunteer ada. Aneh lah. Tapi nggak Sekarang aneh. kalau kita ngonten gitu, kita mikir kerjaan aneh gitu kan, pekerjaan aneh. Nah, pekerjaan aneh itu contohnya kayak gini, bro. Di Belanda. Nah, itu di luar kan artinya. Ya kan di dunia gue bilang. Pekerjaan aneh yang ada di pekerjaan yang aneh yang ada di dunia ini. Nah, itu salah satunya seingat gue. Itu di Belanda itu ada pekerjaannya melukin sapi. Biar apa? Biar nggak stres sapinya. Sapinya dilus-lus, dipelukin. Iya bener. Terus gimana caranya? Digaji itu orang. Jadi dia harus tahu cara treat sapi. Supaya sapinya nggak stres. Jadi sapinya nggak stres supaya jam dia... kerjanya? Jam kerjanya seperti seperti orang makan. Jadi datang, nanti dia pergi, dia datang lagi. Dan itu rutin, dan itu digaji. Nah, buat gue itu aneh. Kenapa? Karena ya lu melukin sapi, men. Tapi bagus juga daripada lu melukin guling, kan? Melukin guling masih bagus, meluk tai. Kecil. Iya kan? Tai kecil. Ada ini berantakan. Terus apalagi menurut lo yang aneh, Ron? Di Indonesia lah, di Indonesia. Oh, di Indonesia ya? Iya, karena kan kita hidup di Indonesia. Nggak tahu gue ini menurut kategori lo aneh apa enggak gitu. Apa tuh? Ya maaf ya, yang benar-benar terjadi sekarang ini. Apa tuh? Lo jalan dengan membawa speaker yang besar itu, terus ngamen, maksudnya ngamen. Kalau ngamen mungkin ngejreng masih ada akalnya, masih ada ininya, masih ada dia kan tujuannya menghibur ya. Betul. Menghibur, terus ya gue nggak mikir soal belas kasih ya, enggak. Tapi ini kan sebenarnya profesi. Betul. Lo ngamen. Betul. Ya kan, lo ngamen, menghibur. Jika mereka terhibur, maka mereka senang. Bahkan mungkin lagi dong nyanyiin lagu lagi, ya. Gitu kan. Nah, kalau itu masih asik lah. Kalau ini menurut lo aneh tuh ya? Iya kan, dia bawa speaker. Jadi dia cuma nyetel dikenceng-kencengin. Iya, gitu kan. itu kenapa gitu loh. Kalau gue sebenarnya pekerjaannya nggak aneh, manusianya sih yang aneh kalau menurut gue, Ron. Karena mengganggu, itu berisik soalnya. Tapi ya kan. Dan lucunya itu ya mau nggak mau diterima oleh masyarakat ya. Iya. Nggak bisa diusik juga, nggak bisa diusir, nggak bisa diusik, nggak bisa di ini. Tapi kan ya akhirnya menjadi satu kebiasaan. Tapi ya it's okay juga sih, nggak tahu juga gue ya. Iya. Ya gimana menurut lo itu? Iya, kalau gue lebih ke orangnya aja lah yang aneh. Sama kayak gini, Ron. Gue nanya lu, Ron, ya. Kayak guru honorer di pelosok. Ya. Gajinya 250.000 per bulan. Kalau menurut gue aneh itu, Ron. Iya. Menurut lu aneh nggak, Ron? Ya, bukan aneh lagi sih. Itu apa ya? Itu, Ron? Bentuk apresiasinya menurut gue kurang manusiawi ya bilangnya. Oh iya.
Karena kan yang dia berikan adalah ilmu. Ilmu itu Untuk juga mencerdaskan anak bangsa ya. nggak hanya sekedar mentransfer ilmu atau ngajarin atau membimbing. Itu kan semua butuh skill, Iya, butuh proses, dan pengalaman. betul, jam terbang dan lain-lain. Iya. Nah, kalau itu dihargai oleh ya di apa istilah tadi gua diapresiasi dengan sesuatu hal yang tidak seimbang atau kurang seimbang, ya ikhlas nggak ikhlas gitu ya. Nah. Cuman kan jadi gimana ya, lo akhirnya kan seperti orang bilang gini, ada uang ada barang, paham nggak lo? Paham. Lo beli barang murah ya segitu kualitasnya, tapi lo beli barangnya mahal nih. Ya berarti Dengan jaminan pasti barang yang lo beli itu memuaskan gitu. masalahnya kan kayak sorry sebelumnya ini apa, bukan kita memojokkan yang honorer Enggak sih. atau pemerintah ya, bukan. Maksudnya kita lagi bicara pekerjaan yang aneh, gitu kan. Soal kerja. Iya, karena memang gue juga dapat info di berita. Menurut gue aneh itu, honorer dibayar yang tidak jauh dari kata cukup. Iya. Karena menurut gue itu pekerjaan yang aneh. Kayak kenapa lu kerjakan? Pertama itu untuk orangnya. Nggak ada pilihan, bro. Sebetulnya pilihan banyak. Ron. Banyak sih, nggak maksudnya buat dia mungkin ini yang bisa gue sanggup Ya gue mungkin, lakukan gitu. mungkin manusianya Ron lebih ke pengabdian tadinya. Nah, tadinya. Akhirnya tidak dihargai. Pengabdiannya itu kurang dihargai, bukan tidak dihargai. Itu aneh. Ya, lo tahu nggak kalau gue juga sering ngajarin orang bahasa Jerman tanpa dibayar. Volunteer gue. Sering dari tahun 99 hingga sekarang itu bisa dihitung lah berapa kali gue for free gue ngajarin, dengan tujuan gue adalah supaya mereka mengenal bahasa itu dan menguasai. Nah, tapi ada jeleknya nih, itu yang gue nggak suka. Karena gratis, jadi seenak-enaknya, nggak disiplin, nggak ada yang dia kejar gitu loh. Syukur kalau ketemu gue belajar, dia belajar. Terus Kalau pada saatnya harus belajar, nggak belajar karena nggak bayar gitu kan? Ya sayang, banyak sekali itu. Jadi ya kebetulan ilmu yang gue kasih itu kan bahasa ya. Gue nggak tahu deh penting apa tidak gitu. Cuman kadang-kadang pun gue nggak dibayar loh itu, dan gue mau. Artinya gini, ada kembali ada feedbacknya kan gitu kan. Nah, ini gimana mereka yang memang hidupnya bergantung dengan penghasilan itu, terus dia cuma dibayar segitu gitu. Kasian juga ya. Ya, cuman itu kalau itu sih ke manusianya yang aneh. Makanya Ya. sebetulnya antara pekerjaan aneh, terkadang pekerjaan yang benar, manusianya yang aneh. Gitu. Terus, Udah dapat kerjaannya bagus, Iya. dia bertingkah. tingkah aneh kan manusianya. Iya. Nah terus memang banyak yang aneh itu biasanya di luar negeri sih, Ron. Pekerjaan-pekerjaan aneh itu, dan Iya. berisiko biasanya kalau yang aneh itu. Iya. Ya kan, kayak gue dulu pernah bekerja di PJTKI, Ron ya, untuk ngurusin TKW bermasalah. Bermasalahnya? Artinya TKW bermasalah itu dia hamil. Oh. Ya kan, dia jadi kita harus urus. Oh, mereka udah pergi nih. Jadi banyak macam kan kalau di sana, banyak macam. Kadang-kadang yang diperkosa, kadang-kadang yang memang TKW-nya genit. Oh ya? Ya, makanya di Indonesia tuh banyak, kalau nggak salah gue daerah Cengkareng kan. Jadi banyak ada satu tempat perempuan punya anak yang hidungnya mancung-mancung. Gitu loh. Ya kan, buat gue ya pekerjaan yang aneh. Yang lebih lucu lagi, ini sih bukannya diperkosa, Ron ya. Di Arab juga ada TKW gue, gaji dia gede, Ron. Gaji dia sekitar 20 juta sebulan. Panen. Pekerjaannya enak. Cuma
Apa? Ya nggak capek, maksudnya tidak perlu berpikir, tidak menguras tenaga. Kan kalau di Arab itu, setahu gue Ron, ada satu rumah ada bermacam pembantu. Ada yang tukang Ngurusin kebun, ini, ngurusin ngurusin itu. masak, ngurusin anak. Nah ini ada satu TKW gue ngurusin orang jompo laki-laki. Oke. Gitu sudah 80 sekian tahun. Iya. Tapi hasrat seksnya tinggi. Jadi pekerjaan dia tuh coliin onani Ron. Astaga. Gitu. Aneh menurut gue. Tapi dilakukan sama TKW gue gitu. Goblok gak itu? Jadi memang apa ya? Ya itu kebutuhan, tapi menurut gue nggak gitu juga mestinya TKW-nya. Itu pekerjaan yang diciptakan untuk hasrat si aneh gitu. Makanya kalau di Indonesia karena banyak budaya, undang-undang dan agama, jadi kerjaan aneh itu mungkin ya nggak boleh lah ya. Iyalah. Iya kan? Harus terorganisir benar. Betul. Makanya di luar negeri itu kan ada pekerjaan seperti pemain bokep. Ya kan itu aneh gitu menurut gua. Yang dia bayar dan dia difilmkan, ada cutnya, diulang-ulang kan gitu. Iya, iya. Cuma di Indonesia memang apa ya, kalau ngamen tadi sih bukan ke pekerjaan, Bukan sih, memang orang yang malas bekerja kalau itu Ron. Bukan malas bekerja, tapi mungkin ya itu dia bilang, gue bisanya ini, gitu. Tapi ada juga yang nggak bisa, dia nggak bisa main, nggak bisa nyanyi, tapi tetap dia ngamen. Iya kayak gue di Jogja Kan dulu. kasihan ya. Kayak gue di Jogja dulu, bapak-bapak di Malioboro ngamen, ya tepuk-tepuk paha pakai tangannya. Terus dia nyanyi, gitu loh. Buat gue ini ngamen yang aneh, kan gitu. Iya, tujuan menghiburnya tidak ada. Ya akhirnya menghina. Annoying, makanya. jadinya annoying, Iya, mengganggu. mengganggu. Makanya pekerjaan aneh itu menurut gue apa ya? Sebenarnya nggak ada, tapi diada-adain ya. Betul, kadang bukan kreatif sih sebetulnya. Iya. Ya kan kalau namanya juga udah aneh, Iya. ya nggak umum artinya, nggak biasa namanya aneh. Iya, betul. Iya kan? Ya, kembali ke soal apresiasi tadi pun kayak gini deh. Ya ini gue juga nggak tahu ya, untuk bukan membandingkan, tapi ya jadinya jadi perbandingan. Karena gue melihat juga soal security. Security, kenapa? Security kan itu sebenarnya taruhannya nyawa ya. Ya kan, beresiko tinggi. Tapi gue nggak tahu, mungkin sekarang udah mulai terorganisir dengan baik mungkin sekarang. Tapi kalau dulu gue ngeliat ya, lo sekedarnya aja, lo berani, lo ada waktu, lo bisa melek, lo jadi security. Padahal itu menuntut keahlian yang nggak semua orang punya, ya kan? Banyak itu. Security itu kan juga, wah harus sebenarnya intelektualnya juga harus tinggi gitu. Iya, makanya. Karena dia menghadapi Segala macam resiko. Makanya gini Ron, gue juga dulu pernah bekerja untuk security Ron ya. Gue manajemennya. Security gue tuh banyak di pabrik dan di bank sama hotel. Nah, tapi yang kita ajarkan intelektual lah ya, gitu. Termasuk cara menghadapi orang. Karena security sekarang tuh nggak seperti yang seperti dulu, Ron. Iya. Harus gede, menyeramkan. Sekarang udah lebih, lebih pandai membawa diri ya. Iya, karena memang bagaimana menyelesaikan satu masalah itu dengan otak, bukan dengan fisik, gitu, Ron. Makanya pekerjaan security yang baik itu selalu dia harus punya sertifikat Ron dari Polda kalau nggak salah dikeluarkan. Dia ada pendidikannya. Ya, makanya mereka pakai emblem. Betul, karena kan memang satpam atau security itu kan membantu salah satu perangkat dari kepolisian lah ya, mitra kepolisian. Memang yang dikelola sama satu manajemen atau perusahaan gitu kan. Cuma memang kadang-kadang banyak berita di luar, gue sering lihat di media sosial, ada beberapa security itu gue gak ngerti, security itu bisa menilang kadang-kadang orang. Oh? Iya.
gitu. Bisa kalian cek deh, tulis aja di media sosial. Menilang. Menilang truk. Nilangnya di mana? Di umum, di jalanan umum. Di jalan, namanya nilang kan pasti di Iya. jalanan. Maksud gue di jalanan umum, di jalan Iyalah. raya gitu. Iyalah, Dia namanya. security nih. Iya, Dia bisa nilang. iya, buka aja deh. Baru kah itu? Gue nggak tahu, barunya ada banyak kejadian. Yang security kadang-kadang melampaui batas porsi dia. Padahal udah tahu satpam, satuan pengamanan. Jadi Berarti tugasnya, dia pegang buku tilang. gue nggak ngerti buku tilang dari mana. Apa benar buku tilang dari resmi atau memang bikinan para security, gue nggak tahu. Cuma itu oknum ya, oknum. Menurut Oh. gue itu pasti oknum. Iya. Karena kan ya jelas-jelas namanya satpam. Iya kan? Iya. Satuan pengaman. Jadi dia nggak boleh main-main, nggak boleh macam-macam. Cukup mengamankan aja dan nggak boleh Mengamankan bertindak. ya, Iya, nggak boleh bertindak segala macam hal. Nah, dia mengamankan, baru dia kontak pihak yang berwenang gitu, yang menyelesaikannya. Memang kadang-kadang ya jadi aneh. Kebanyakan aneh di manusianya sih, Ron. Aneh kan? Dari Iya, timbulnya pekerjaan aneh itu dimulai dari manusianya biasanya. Iya. Suka menganeh-anehkan diri gitu. Kalau balik balik ke awal tadi yang soal melukin sapi ya. Ya kalau buat gue ya itu aneh. Iya, memang Ya, aneh. kan? Aneh. Ada lagi juga sebenarnya bukan pekerjaan, tapi yang pernah gue lakukan itu adalah berbicara dengan tumbuhan. Itu ya bukan pekerjaan. Bukan itu. pekerjaan, teman. Ah. Itu kan ya pekerjaan yang gue lakukan itu bukan untuk apa-apa, tapi Ya mungkin untuk self healing lu kali. ya Gitu, sampai salah satunya. akhirnya memang terbukti bahwa ya makhluk hidup itu mereka ini punya feel ya, punya rasa ya. Pasti. Gitu. Ya namanya makhluk hidup. Iya, sampai si sapi itu supaya nggak stres, supaya dia berkembangnya bagus, sempurna lah dianggapnya begitu. Itu moodnya dijaga. Iya. Gitu. Lucu juga ya. Apalagi ya mudah sih, karena kan hewan, jadi ketahuan. Iya. Cuman kalau dia begini ya begitu, begini ya berarti ini dia lagi nggak bagus gitu kan. Ketahuan. Kalau manusia kan enggak. Makanya sama kayak sekarang pekerjaan kayak buka travel atau wisata di luar negeri juga sih, Ron. Tur ke bulan itu kan pekerjaan. Iya. Jasa lah ya. Itu menurut gua aneh gitu. Maksud gua kenapa Mesti ke bulan. iya gitu. Apa yang dicari di bulan? Padahal kan kita secara apa astronomi, secara apa pendidikan yang kita dapat waktu sekolah jelas-jelas bulan bentuknya tahu sendiri. Udah itu ini lagi hampa kan, hampa Iya, udara. hampa Kan? udara. Apa yang mau Ya dilihat? nggak ada yang maksudnya nggak ada yang menarik gitu. Iya. Malah sekarang udah ada yang kemas, Iya. aneh menurut. Itu ada di konten kita. Ya kan? Kapan tuh? Ada tuh. Kita ngobrolin soal Mars. Ya. Alternatif. Judulnya. Ya, Tapi kita nge-YouTube ini bukan pekerjaan. bukan sih, bukan. Ini memang passion ya, passion baru kita, hobi baru kita. Nggak baru sih, udah lama. Cuman ya udah lama dijalanin, nggak baru juga. Ya Udah maksudnya gini loh, dari kehidupan kita ini baru buat kita. Oh iya, Gitu loh. zamannya kita dulu nggak ada. Nggak ada. Ini kan baru ya 10 Betul. tahun belakangan ya. Sekitar 15 tahunan lah. Iya. Jadi ada profesi sebagai Ya. konten Mungkin kreator. Betul. Mungkin saat ini penonton ngeliat kita aneh. Aneh. Kan. Tapi nanti kita nggak ada yang tahu ya. Ron. Nggak jelas. Iya. Ngapain sih ngobrol, Iya. direkam? Betul. Padahal sebenarnya ya gue tinggal istilahnya nunggu aja nih gitu kan. Dan ada kesempatan bisa ketemu, bisa ngonten begini, ya udah. Iya. Sebenarnya juga pengennya kan sama yang lain gitu ya, Ya, bro ya. karena memang kalau dari Bro Roni juga cita-citanya kakak Kiki itu dulu dia pernah bicara pengen jadi satu perusahaan pengennya. Iya. Bro Roni itu artinya ya mudah-mudahan ya biar kita bisa membuka Lapangan pekerjaan ya, baru buat orang banyak. Betul. Tuh. Ya, Ya. boleh dong namanya bermimpi. Oh boleh. Nggak boleh takut bermimpi. Dan apa ya? Ya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Tuh. Kita sendiri sebenarnya juga apa namanya? Ya
ya banyaklah pengalaman tuh membangun ini, membangun Iya, itu. iya, benar. Ya ada yang berhasil, ada yang enggak. Itu proses. Iya. Ya tetap sih ya kita ikhtiar ya, kita terus jalan. Dan bukan kayak kita berusaha, kayak lu mungkin pernah ngalamin satu usaha yang gagal. Bukan menjalani pekerjaan aneh. Bukan. Kan gitu. Ya. Wah, aneh banget gue, kenapa gue bisnis selalu gagal gitu kan. Kadang-kadang bukan. suka gitu loh. Bukan sih. Bukan itulah. Ya belum waktunya aja. Loh, memang. Gitu. Kesempatan pasti ada. Iya. Cuma kita nggak tahu kuasa Tuhan. Iya lucu sih. Udah. Apalagi kalau satu pekerjaan itu sekarang umumnya adalah yang dicari usia produktif dari 20 sekian sampai 56 ya sekarang ya. Itu aneh. Nah, kalau buat gue orang produktif itu tidak dilihat dari usianya juga gitu Iya. kan. Nggak mesti. Ya aneh jempol gue. Aneh. Betul Ron, karena kalau gue sih memang nggak, gue makanya gue heran kalau sama satu perusahaan yang menurut gue, sorry ya buat kalian yang punya usaha atau perusahaan, kadang-kadang Yang menurut gue, membatasi ya. yang punya aturan boleh, punya aturan, cuma menurut gue banyak sih Ron, kadang-kadang satu perusahaan lo mau lamar kerja, kadang ditanya yang menurut gue nggak ada hubungannya dengan pekerjaan itu, maksudnya lulusan mana, gitu. Dia akan diseleksi tuh, di screening. Ya. Ini, Universitas Mercusuar di mana nih? Tapi ada yang Universitas Negeri, UGM atau UI, itu Ron. Iya. Padahal secara keilmuan sama sebetulnya. Karena kan kurikulumnya ngomongin beda, bro. Ya. Cuma masalah Yang dipelajari itu juga sama. cuma masalah lulusannya aja. Nah itu menurut gua aneh sih Ron kalau perusahaan Iya. melihat dari sananya. Cuman mungkin mereka punya faktor penilaian yang Iya. misalnya gitu kan. Oke, standarnya ini. Iya. Dengan jaminan kalau memang dapat akan begini gitu. Cuman ya Tapi memang ya gue nggak salahin. Cuma kadang-kadang gue membandingkan sama perusahaan asing gitu Ron. Perusahaan asing di Indonesia kan banyak. Contoh kayak gue pernah main ke Google gitu kan, di YouTube, ya kan. Di sana mah asik, anak-anak SMA aja sudah bekerja, gabung dengan yang S1, S2, bercelana pendek, jadi bekerjanya berdiri, maksudnya rock and roll gitu. Dan dibiarkan tidur. Kalau di kita kan buset, kena esperan kalau lagi tidur saat bekerja. Ternyata yang benar seperti itu. Kalau tidur itu jangan dibangunin. ya. Cuman bukan artinya dia tidur terus. Bukan. Nanti jadi ada resikonya di saat lu tidur, lu akan kehilangan waktu. Artinya lu pulang agak lambat. Kalau itulah macam-macam. Jadi kalau di Indonesia pekerjaan aneh mungkin jarang. Kadang syarat dan manusianya yang suka aneh. Kalau menurut gua. Iya, pekerjaan aneh itu sebenarnya nggak ada orangnya yang aneh. Ada orang atau syarat-syaratnya yang kadang-kadang aneh. Iya, ya. Sekretaris harus menarik, cantik. Apa coba? Nggak ada hubungannya kan dengan otak. Ya, mungkin kan? itu pemikirannya ya kalau cantik ya enak dipandang, Ya, enak karena dia yang di depan front ininya, iya karena frontliner-nya. suka nggak nyambung gitu kan. Nah, sekretaris kan nggak mungkin di depan. Ya maksudnya dia yang ngadepin dulu daripada bos yang ngadepin dulu dengan dia dulu gitu kan. Yang jelas bosnya biar nggak bete lah. Ah, ya, oke. Katanya gitu. Iya. Ini kan. Iya. Jadi ya obrolan kita memang agak sulit memang ngobrolin pekerjaan. Karena memang kalau kesimpulan gue mah cuma manusia sama syarat-syarat yang biasanya aneh. Kalau di Indonesia ya, kalau di luar negeri memang banyak yang aneh. Sampai timbul pekerjaan atau mungkin ya pekerjaan itu kan bagian dari hobi itu kan bekerja. Salah satunya Guinness World of Record. Ya kan? Guinness Book of the Record. Ya, itu kan pekerjaan yang dilakukan. Timbul yang aneh-aneh kan, Ron? Gitu loh. Yang salto. Yang nggak masuk akal. Ya, itu aneh. Itu cuma pengen apa ya namanya dibilang. Sensasi. Ya, gue bikin sejarah. Iya. Iya. Ya itu bagian dari satu apa ya negara maju lah ya. Padahal arti pekerjaan itu kan bekerja. Ya. Bekerja, kerja, pekerjaan. Ya, pekerjaan Ya, itu melakukan pekerjaan suatu kata bendanya. ya. Bekerja kata kerjanya. Betul. Nah,
Padahal bekerja itu sendiri kan adalah untuk memenuhi kebutuhan dia. Betul. Gitu kan. Makanya dulu, zaman dulu purbakala sekali itu, matahari terbit, dia hunting. Dia Ya. cari makanan untuk beberapa hari ke Untuk depan. bertahan hidup. Untuk bertahan. Itu dia harus bekerja. Itu bekerja kan. Tanpa ada imbalan loh itu. Iya. Dia Zaman harus dulu kan nyari. sekedar cuma buat survive. Akhirnya peradaban terjadi. Ya. Terus sudah ada manusia lebih banyak dari sekian banyak gitu kan. Akhirnya belum ada uang, barter ya. Barter Katanya, barang. lo punya apa? Gue punya ini. Yaudah Ya. tukeran deh. Betul. Gue punya ini, gue butuh papan tuh. Betul. Atau butuh Nah. kain. Lo bisa buat kain, gue punya ini. Ya, akhirnya diantara itu timbullah satu apa namanya? Gue jadi lagi bolot nih. Mata uang. Iya, mata uang. Ya, mata uang itu kan dari pengalaman untuk Nah, membuat praktis sebetulnya. Iya, untuk Awalnya. menjembatani antara si barang itu dengan barang ini. Iya, karena Itu kayak mata karena uang kan aja. kalau barter itu tenaga dan waktu pasti. Iya. Dibikin simpel lah dengan mata uang. Ya kayak itu bagian dari teknologi sih. Maksudnya kemajuan zaman lah ya, peradaban. Gitu. Betul. Itu artinya bumi berputar dengan baik gitu. Iya, Manusia kan mengikuti jadinya. iya ya. Mm-mm. Kalau kita mikir pun seperti sekarang ini kan, ya pekerjaan kita, ya apa yang kita kerjakan sekarang bukan pekerjaan ini. Iya, iya. Apa yang kita kerjakan sekarang, konten ini juga sebenarnya ya enggak, ya kita ngobrol, direkam, Betul. ya kan? Aneh juga sebenarnya. Maksudnya kita ngobrol nih direkam. Sebetulnya kitanya nggak aneh. Mungkin yang nonton nganggap kita aneh. Iya. Ron. Kita mah Iya, nggak iya. aneh. Kita nggak aneh. Nggak aneh lah. Mungkin yang nonton nih ngomong apa sih? Gitu. Ah, nggak bermutu. Apa sih topiknya gitu. Mungkin Iya. Ron gitu. Kalau kitanya nggak aneh. Cuman kan ya lucu sih kita ngobrol, Ya. direkam. Kita ngobrol, direkam. Tiba-tiba gue nggak ada. Iya. Ya kan? Ting, gue nggak ada. Weh, lo ngerekam sendirian di sini. Iya. Ya kan? Wah. Oh, gue mau ngeliat yang dulu-dulu deh. Wah, akhirnya ada kenangan tadi. Nah, itu itu kan? tadi kan. Dan itu pasti tertanam di anak cucu lu Ronald nanti. Yakin sama. gua. Iya, iya. Termasuk gue juga. Gue memang bikin konten ini kan Tujuannya memang itu ya. tujuannya membuat kenangan. Legacy. Legacy. Kalau ada duitnya itu bonus. Iya. Kan gitu, bonus. Iya. Ya kayaknya sih tahun ini ya, yang kita pernah ngobrol ya waktu itu ya. Tahun inilah Mudah-mudahan lah. semakin banyak soalnya Ya, gua sama Andy ini juga membuka diri untuk siapapun bisa apa namanya, bisa berinteraksi dengan kita. ya bisa kolaps lah, bisa Iya. kerjasama apapun. Apa sih yang bisa diiniin gitu kan? Betul. Ya. Memang mungkin saat ini kita dibilang kecil lah, bukan siapa-siapa. Oh iya, memang iya. Memang kita nggak pengen terkenal Iya. karena gini, justru gua sama Ron ini ngonten biar nggak terkenal. Di dunia nyata kita sudah terkenal soalnya. Iya kan, ini dunia digital, nggak pengen Iya. terkenal. Tapi kalau kalian mau mengenal kita dengan hal-hal baik mah enggak. Oh iya dong. Doain aja, kita nggak minta apa-apa. Oke, kayaknya agak apa ya? Agak-agak, pokoknya Agak-agak. konten kali ini agak-agak Ada film yang baru itu kan agak agak lain ya. belum nonton gue itu. Ya, gitulah. Jadi pekerjaan sebenarnya sih pekerjaan apa aja itu boleh aja, sah-sah aja. Sah aja. Ya, tinggal ya lo mau menerimanya nggak gitu aja. Iya. Yang mau menerimanya itu ya diri lo sendiri atau orang lain atau apa gitu. Lalu kan semua pekerjaan pasti ada end produknya kan, ada hasil Betul. akhirnya. Kadang-kadang gini juga Ran, satu pekerjaan tuh pekerjaannya tidak aneh, setelahnya yang malah aneh Ran. Jadi aneh. Contoh, tukang sedot WC, Oke. pekerjaannya nggak aneh, tapi di saat sudah disedot dibuang kemana itu aneh menurut gua Oh, Ran. ada tempatnya, Bro. Ya, tapi banyak juga. Lu boleh cek lagi ke media sosial oknum-oknum yang buang ke got, Itu. buang ke sungai. Boleh, Gitu. tapi dia sudah melalui proses
apa namanya tuh? Gue lagi gawat nih. Ya, Memori. filterisasi lah. Bukan filter, tapi diurai. Jadi si sampah itu diurai menjadi sesuatu yang tidak berbau dan justru larut dalam cairan yang lain. Iya. Sehingga akhirnya dibawa ke pantai atau ke laut, ke muara. Ada lagi yang dijadikan pupuk. Biasanya sih Harus kebanyakan melalui dikubur itu. sih biasanya. Harus melalui itu. Kalau nggak melalui itu, lu main buang sembarangan, wah itu Makanya sama kayak kan ya itu dia buang loh. limbah sembarangan. Kadang-kadang pekerjaannya tidak aneh, setelahnya yang aneh. Contoh lagi, tukang sampah. Mhm. Truknya dibawa ke Bantar Gebang. Iya, Bantar Gebang ya Bang Sal? iya ada. Ya itu yang tempat pembuangan sampah akhir kan TPA. Oke. Nah itu aneh Ron menurut gue. Iya kan? Kenapa? Sekarang itu gunung sampah terbesar kalau nggak salah Iya. se-ASEAN apa se-Asia, gue nggak tahu Iya. ya. Gue lupa itu pokoknya. Iya. Gitu loh. Kan itu juga lucu. Sebenarnya bisa diolah. Nah, Sampah itu bisa diolah. Udah banyak kok buktinya. ya Menjadi barang biogas Apa, segala macam. di- Balik ke di- manusianya sih kalau menurut gue. Iya. Ada kepada- Tapi lucu kan dengan sebesar itu juga tapi jadi bahan rebutan. Kan lucu. Betul. Padahal itu racun toksik racunnya tinggi Iya. tapi kenapa diributin dan kenapa nggak di tapi kemarin udah kok kalau nggak salah gue sekian besar itu biayanya sudah ada alatnya untuk mereka mengolah sampah Ya, jadi menjadi memang ya itu dia banyak kayak dekat rumah gua nih. Contoh ada PD Pasar Jaya, Pasar Bendungan Hilir itu Ron ya. sampahnya tinggi tuh. Bukan sampah. Oh, apa? Bangunannya dirubuhkan. Oh, Dan pekerjaannya itu untuk peremajaan. Yang anehnya itu Sampai sekarang sampai nggak- sekarang belum dibangun. Udah 10 tahun lebih kalau nggak salah. Aneh gitu Ron. aneh ya. Aneh dong, peletakan batunya nggak salah-salah. Udah dari awal-awal tahun dulu waktu setelah dibongkar. Aneh. Iya, kok nggak jadi ya? Berarti ada sesuatu. Manusianya yang aneh mungkin. Ya gitulah Bisa pokoknya. jadi ya bisa jadi ini kali ada perencanaan yang harus dirubah atau apa jadinya tertunda gitu mungkin. Kalau menurut gue sih bukan perencanaan dirubah. Karena yang namanya sudah berencana, apalagi sudah merubuhkan itu berarti kan sudah ada Harusnya udah plannya kan, set plannya segala macam, nggak bisa berubah di jalan. Karena kan budget akan berubah, Iya. gitu kan. Ya kadang-kadang kalau di Indonesia menurut gue sih manusianya dan birokrasinya sih mungkin. iya. Yoi nggak. Iya. Ya gitulah pokoknya kita nggak masuk ke sana, Enggak sih. gitu. Enggak. Jadi Kita cuman pengen ngomong pekerjaan aneh. pekerjaan Cuma memang yang aneh. kalau di Indonesia pekerjaannya tidak aneh, setelahnya banyak yang aneh gitu. Kalau di Indonesia menurut gue, Iya, kan? kan So, kita hidup di rata-rata sini. gitu kan, rata-rata coba deh pikirin deh, kira-kira pekerjaannya atau yang dilakukan saat itu tidak aneh, tapi udahannya yang aneh. Banyak mah. Ya gitulah pokoknya. Jadi kesimpulannya ya bekerja aja sesuai kemampuan kalian. Jadi tidak usah Udah pasti. Iya. Tidak usah protes. Jadi diri sendiri itu aja. tidak usah protes kalau memang apa yang kalian dapat ya nilainya mungkin tidak sebanding dengan ilmu yang kalian bagi. Tapi nikmatin aja. Iya betul. Oke? Iya. Sampai ketemu lagi di konten Kakak Kiki berikutnya dengan topik yang nggak tahu menarik. Nggak tahu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.